Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang himpunan, yaitu yang pertama, tentang konsep himpunan. Apa itu himpunan, bagaimana cara penyajiannya, dan cara menentukan jumlah anggota himpunan. Kemudian yang kedua, tentang jenis-jenis himpunan. Ada himpunan kosong, ada himpunan semesta, himpunan ekuivalen, dan ada himpunan bagian. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita bahas dulu tentang konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat kita tentukan dengan tegas mana yang termasuk anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Agar lebih paham mana yang termasuk himpunan atau bukan himpunan, perhatikan contoh-contoh berikut ya. Misal yang termasuk himpunan adalah kumpulan ibu kota provinsi di Indonesia. Di sini kita bisa memastikan dengan jelas mana saja yang termasuk ibu kota provinsi di Indonesia. Misal Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Pontianak, dan lain-lain. Kemudian contoh yang bukan himpunan misalnya kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Di sini tidak jelas ya, kota besar itu yang seperti apa kriterianya, dan bisa jadi pendapat orang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk kumpulan kota-kota besar, bukan termasuk himpunan. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kakak kasih contoh lagi ya. Misal, kumpulan nama-nama timnas sepak bola Indonesia yang tingginya lebih dari 180 cm. Ini juga jelas ya, bisa kita tentukan atau bisa kita ketahui siapa-siapa saja pemain timnas sepak bola Indonesia yang tingginya lebih dari 180 cm. Contohnya, misal Ryuji Utomo. Dia memiliki tinggi 183 cm. Terus Farudin Arianto tingginya 184 cm. Kemudian untuk contoh yang bukan himpunan, misal kumpulan nama-nama pohon yang tinggi. Di sini tidak jelas ya, yang dimaksud pohon tinggi itu yang seberapa. Apakah yang 1 meter, 2 meter, 10 meter, dan setiap orang pasti akan memiliki pendapat yang berbeda. Oke adik-adik, cukup jelas ya tentang apa itu himpunan. Sekarang kita lanjut membahas tentang penyajian himpunan. Kita langsung ke contoh ya. Misal, A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Bagaimana cara penyajiannya? Untuk menyajikan himpunan tersebut, ada 3 cara. Yang pertama, menuliskan anggotanya. Caranya, kita buat dulu notasi himpunannya. Notasi himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Kemudian menggunakan kurung kurawal. Jadi A sama dengan, buat kurung kurawalnya, lalu kita tentukan anggotanya siapa-siapa aja atau apa-apa saja. Oke, di sini katanya himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Berarti di atas 5 dan kecil dari 12, yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, nah inilah penyajian himpunan dengan cara menuliskan anggotanya langsung. Kita lanjut ke penyajian yang kedua, yaitu menuliskan sifat anggotanya. Yaitu A sama dengan, buat kurung kurawalnya, kemudian buat deskripsi atau sifat dari anggotanya. Jadi, sifatnya atau deskripsinya adalah 6-11 ini merupakan bilangan asli antara 5 dan 12. Jadi langsung kita tulis bilangan asli antara 5 dan 12. Penyajian yang ketiga adalah menuliskan notasi pembentuk anggota himpunan. Caranya perhatikan ya. Kita misalkan, anggota himpunan bilangan asli antara 5 dan 12 itu adalah X. Jadi, 6 itu sama dengan X, 7 sama dengan X, 8 sama dengan X, 9 sama dengan X, 10 sama dengan X, dan 11 juga sama dengan X. Jadi, artinya nilai X itu harus besar dari 6 dan kecil dari 11. Maka notasinya adalah, perhatikan A sama dengan, buka kurung kurawal, X, di mana X besar dari 5, kecil dari 12.
X adalah anggota atau elemen bilangan asli. Jadi bilangan asli ditandai atau disimbolkan dengan A besar, ya. Jadi cara membacanya adalah A adalah himpunan X, di mana X besar dari 5, kecil dari 12. X adalah anggota atau elemen bilangan asli. Sekarang kita lanjut ke cara menentukan jumlah anggota himpunan. Jumlah anggota himpunan atau banyaknya anggota himpunan itu dilambangkan dengan N dalam kurung notasi himpunannya. Contoh, misal kakak memiliki himpunan A yang anggotanya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jumlah anggota himpunan A atau NA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6. Oke adik-adik, cukup jelas ya tentang konsep himpunan. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis himpunan. Jenis himpunan yang pertama adalah himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasinya adalah seperti ini, kurung kurawal ya, yang nggak ada isinya, atau seperti ini. Nah, ini artinya adalah himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh adalah misal himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Nah, himpunan ini merupakan himpunan kosong karena nggak ada bilangan prima yang bisa atau yang habis dibagi 4. Kita lanjut ke jenis himpunan yang kedua, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Biasanya dinotasikan dengan S. Contoh, himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, 7 adalah, kita lihat, 2, 3, 5, dan 7 itu termasuk bilangan apa? Oke, yang pertama, mereka bisa termasuk bilangan prima ya. Jadi, S yang pertama bisa saja adalah himpunan bilangan prima. Oke, ini himpunan semesta yang mungkin yang pertama ya. Kenapa? Karena bilangan prima memuat semua objek yang dibicarakan, yaitu 2, 3, 5, 7. Oke, kenapa? Karena 2, 3, 5, 7 itu juga termasuk bilangan asli. Apakah masih ada himpunan semesta yang mungkin? Masih ya. 2, 3, 5, 7 itu juga termasuk bilangan caca. Jadi, himpunan semesta yang berikutnya adalah himpunan bilangan caca. Sekarang kita lanjut ke jenis himpunan yang ketiga, yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen maksudnya, jika ada dua himpunan yang jumlah anggotanya sama, maka kedua himpunan tersebut dikatakan ekuivalen. Jadi misal, himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika NA sama dengan NB. Contoh, misal ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah A, B, C. Himpunan A jumlah anggotanya ada 3 atau NA-nya sama dengan 3. Himpunan B anggotanya juga ada 3, artinya NB-nya sama dengan 3. NA-nya sama dengan NB. Karena jumlah anggotanya sama, maka himpunan A dan B disebut dengan himpunan yang berekuivalen. Jelas ya? Kita lanjut ke jenis himpunan yang keempat, yaitu himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Maksudnya adalah, misal A adalah himpunan dari 2 dan 3. Kemudian B adalah himpunan 1, 2, dan 3. Perhatikan, anggota dari himpunan A juga termasuk anggota dari himpunan B. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan bagian. Notasinya adalah A bagian B. Dibaca himpunan A bagian dari himpunan B.
Oke adik-adik, sudah cukup jelas ya? Supaya lebih paham lagi, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama adalah, jika A adalah himpunan X di mana X besar dari atau sama dengan negatif 1 dan X kecil dari 3, X adalah anggota bilangan asli, maka NA atau jumlah anggota dari himpunan A adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tentukan dulu apa saja anggota dari himpunan A. Kita lihat di sini katanya X besar dari atau sama dengan negatif 1. Berarti A sama dengan dimulai dari negatif 1, kemudian setelah negatif 1, 0, kemudian 1, batasannya kecil dari 3 ya, berarti batasannya 2. 2. Oke, 3 tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengan. Jelas ya? Nah, inilah anggota dari himpunan A, yaitu negatif 1, 0, 1, dan 2. Dari sini dapat kita tentukan jumlah anggotanya atau NA-nya yaitu sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi NA sama dengan 4. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika B adalah himpunan huruf penyusun kata gempa bumi, maka NB adalah. Caranya sama ya, seperti soal nomor 1, kita tentukan dulu anggota dari himpunan huruf penyusun kata gempa bumi. Yaitu B sama dengan himpunan. Perhatikan huruf-huruf yang membentuk kata gempa bumi. Ada huruf G, ada huruf E, kemudian ada huruf M, ada huruf P, ada huruf A, ada huruf B, dan ada huruf U. Kemudian M tadi sudah ya. Kemudian ada huruf I. Nah, jadi inilah kumpulan dari huruf-huruf yang membentuk kata gempa bumi. Nah, tinggal kita hitung anggotanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NB-nya sama dengan 8. Contoh yang ketiga, tentukan manakah dari himpunan-himpunan berikut yang bukan himpunan bagian dari A, yaitu himpunan 1, 2, dan 3. Kita lihat ya, pilihan yang pertama, himpunan 1, anggotanya 1. Apakah 1 termasuk anggota dari himpunan A? Termasuk ya, berarti pilihan A termasuk himpunan bagian. Kemudian, pilihan B, anggota himpunannya adalah 1 dan 2. 1 dan 2 juga termasuk anggota himpunan A. Berarti B termasuk himpunan bagian dari A. Lanjut, pilihan yang ketiga, yaitu pilihan C. Anggota himpunannya adalah 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini juga termasuk anggota dari himpunan A. Artinya, pilihan C termasuk himpunan bagian. Lanjut, yang terakhir pilihan D. Anggota himpunannya adalah 3 dan 4. Nah, 3 dan 4, 3 termasuk anggota himpunan A. Tetapi 4 tidak termasuk. Berarti pilihan D bukan termasuk himpunan bagian dari himpunan A. Sekarang contoh soal yang terakhir. Diketahui himpunan D sama dengan A, B, dan C. Tentukan banyak himpunan bagian dari D. Untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu ya mencari apa-apa saja himpunan bagian dari himpunan D. Tapi kita cukup menggunakan rumus cara mencari himpunan bagian. Perhatikan, misal PA adalah himpunan-himpunan bagian dari A, maka banyaknya himpunan bagian atau NPA itu sama dengan 2 pangkat NA atau jumlah anggota A. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di sini yang ditanya adalah banyaknya himpunan bagian dari himpunan D. Berarti yang ditanya adalah N, P, D. Kita ikuti rumus yang ini, berarti NPD sama dengan 2 pangkat ND. Atau sama dengan 2 pangkat ND itu ingat adalah jumlah dari anggota D, yaitu
1, 2, 3. Jadi ada 3 ya jumlah anggotannya. Maka menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya adalah banyak himpunan bagian dari himpunan D adalah 8. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Belajar kimia dan matematika, ingat Kimatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.